Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ihwanal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ayatul ukhra wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'malun. Amma ba'd. Jemaah salat subuh Masjid Izzatul Islam yang mulia dan berbahagia dan dimuliakan Allah dan dibahagiakan Allah di subuh Ahad, besar kemungkinan Ahad yang ketiga ya, di bulan suci Ramadan. Tentunya di dalam perjumpaan ataupun muwajahah kita pada kali ini, marilah kita selalu mentautkan hati kita kepada Tuhan Ilahi Rabbi yang telah memperkenankan usia kita sampai detik ataupun saat ini masih dapat bertatap muka antara satu dengan yang lainnya guna menjalin tali silaturahmi ataupun sama-sama menyatukan visi dan misi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cara yang berbeda, bahasa yang tidak sama, tapi inilah merupakan salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jemaah salat subuh yang berbahagia, berbicaranya kami tadi ini dalam ruang lingkup bulan suci Ramadan. Artinya mulai dari 1 Ramadan sampai pada hari ini, kalaupun tidak salah hitung, udah sampai ke yang ke-23. Artinya sudah kita lewati 23 hari. Ya, 23 atau 24? Kalau ada yang bisik-bisik 24, nak dulu saya. Ya. Nah, berangkat dari yang lewat 24 hari, tak ubahnya kita nih laksana kompetisi. Babak penyisihan telah kita lalui, Pak ya. 10 hari yang pertama itu babak penyisihan. 10 hari yang kedua perempat final. Benar tak? Semifinal. Oh, semifinal. Rupanya aduh. Semifinal juga kita sudah lewati ya. Nah sekarang apa? Final ya. Final ini dalam arti kata merebutkan 1, 2, dan 3 alias juara harapan.
dengan sekuat tenaga, dengan sekuat tekad dan semangat, mau tidak mau kita yang hadir pada subuh kali ini sudah kita lewati. Artinya susah, jerih, payah, lesu, lemah, ya, lapar, haus. Tapi kita sampai saat ini lewat. Aduh, apa pertanyaannya Pak? Bu, inilah membuktikan salah satu iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka instruksi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kalian itu di bulan suci Ramadan ini berpuasa. Tapi dengan catatan kalau kamu tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu apa sih potensi puasa? Nah, potensi puasa ini adalah bulan yang suci, yang tidak tersentuh oleh apapun. Karena Ramadan ini dalam satu bulan itu cuma setahun. Cuma setahun. Berbalik ya. Alhamdulillah, artinya kamu memperhatikan. Di dalam setahun itu cuma satu bulan. Kami ngajak berpikir Bapak Ibu sekalian. Bulan yang suci di 12 bulan, kita targetkan di dalam satu bulan ini untuk menutupi yang 11 bulan. Logikanya ketutup kan? Segala kealpaan dosa kita yang 11 bulan ditutup, ditampel, ditipek dengan satu bulan. Bisa tidak? Tidak bisa. Anak amal apa? Ya. Perbuatan apa, ibadat apa yang senantiasa dia tadi meliputi di dalam setahun 11 bulan itu, dengan sebulan ini menjadikan salah satu bahagian daripada yang untuk mendindingi kita dari perbuatan-perbuatan yang 11 bulan yang mungkin kita tidak terpantau. Ini yang perlu kita ketahui. Maka di 10 yang terakhir ini, 10 yang terakhir ini ada dua opsi. Tadi yang opsi pertama lah kita lalui. Ya. Lesu, capek, haus, lapar, dan lain sebagainya. Ya kan? Umum. Ya. Umum. Tapi di 10 hari yang terakhir ini opsi lain mengatakan kita yang hadir ini, kita bertekad bersemangat bahwasanya sampai detik ini kita jadikan ibadah Ramadan ini ibadah yang terakhir untuk tahun ini. Tahun depan wallahu alam. Ada yang jamin? Walaupun kita gagah ganteng, ada berpangkat, pejabat, komlumbat, belum kata yang jamin tahun depan kita ketemu. Nah, ini kadang meneteskan air mata pada ulama. Maka dia dijadikan ya Pak, Bu, sekalian. Amalia Ramadan di dalam satu bulan ini dinobatkannya sebagai amalia dia dalam rangka 11 bulan. Bukan puasa 11 bulan. Benar? Mungkin kamu tak sanggup puasa 11 bulan. Benar? Sebulan be kadang galak bocor halus. Lemak kalau bocor kasar mudah ketahuan kita Pak. Kalau bocor kasar, ini lubangnya besar ketahuan. Sekarang halus. Kita masing-masing di rumah punya bak. Kadang bak tadi bagus, kita keramik dan lain sebagainya. Ternyata bocor, rumit tukang menerinya. Yang mana bocornya ini? Pecahnya bagus galau. Tetek sana, tetek sini, ketok sana, ketok sini, malah ngesak ke bocor. Nah, bocor yang halus ini yang selalu kita rawat, selalu kita jaga. Namun secara penampakan casingnya ya bagus galau. Ya. Rawe gitulah aktif. Ya. Qiyamul lail pun demikian. Tadarus Al-Quran juga alhamdulillah. Nah, tapi faedah manfaatnya potensi Ramadan tahun ini kita jadikan momen untuk bagi kita yang bahwasanya kita berpikirlah secara positif, Pak. Ini bukan untuk bapak-bapak pribadi aku. Wallahu a'lam, kita tahun depan ketemu lagi. Ya. Tapi kita yakinlah Bapak Ibu sekalian. Allah ini maha kasih.
Allah ini maha sayang. Lah bukti kasih dan sayangnya kita pada saat ini, kita disampaikannya di paruh yang ketiga, yakni bulan yang akhir 10 Ramadan. Kami ingatkan kembali, yang pertama 10 pertama apa Bu? Potensi Ramadan di 10 yang pertama. Banyak opini menyampaikannya. Ya. Rahman. Benar gak? Rahman. Apa itu Rahman? Di dalam Ramadan kita kaitkan. Rahman itu adalah rahasia Allah. Ramadan, rahmatnya Allah. Makanya instruksi Allah dalam Al-Quranul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus, tidak aku mandatkan, tidak aku instruksikan, tidak aku perintahkan kepada orang yang beriman itu untuk berpuasa, terkecuali dia tadi mampu melaksanakannya. Sekarang mampu tak kita? Sampai hari ini kuat tak kita? Kuat. Siapa yang punya modal kekuatan? Siapa yang modal kemampuan? Tidak katik itu yang bikin, Pak, sudahlah. Pastinya siapa? Maka inilah yang harus kita yakini. Rahmatan lil alam ini bukan istilah ruang lingkup secara luas, bukan. Rahmat bagi alam yang ada pada diri kita ini. Kalau alam besar ini bukan urusan. Alam yang ada pada diri kita ini. Apa alam yang ada? Alam ini artinya alamat, ciri alias ayat. Nggak ngerti ayat tanda. Jadi alam yang ada di kita pada saat ini sampai detik ini maksimal masih dilengkapi oleh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sepatutnya kita kirimkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi berkat dari baginda Rasulullah SAW menobatkan dirinya, tidak akan aku diutus terkecuali rahmat bagi alam. Sekali lagi, alam yang mana? Bukan alam yang besar. Alam pada diri kita. Karena diri kita ini adalah bahagian alam. Bahkan kalaupun tidak disadari, diri kita ini bahagian pengerusak alam. Padahal diri kita ini adalah amanat. Kenapa saya katakan amanah? Setiap yang diamanatkan, yang dimandatkan, yang didelegasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu percaya. Masakan kepercayaan, mandat, pendelegasian dari Allah, kita lecehkan, kita dustakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibuku sekalian, kalaupun potensi Ramadan kita ingat, kita punya, apakah Rahman itu cuma sekedar di dalam batasan kurun waktu dalam bulan suci Ramadan? Alam yang kita bawa ini seumur-umur, alamat ciri yang kita bawa ini seumur-umur, terus sampai saat ini. Tapi alhamdulillah baru 10 kali ini kita teranalisa bahwasanya kita ini adalah bagian alam. Nah, dari alam inilah artinya alamat, alam itu alamat neket ke nyobu, ya. Alamat itu kan ciri. Ciri itu tanda. Nah, tanda ini kita ini diberikannya apa? Kekuatan, ya. Diberikannya kesehatan. Bahkan lebih dari itu, kalau kita nggak ngerti rahmat ini bahwasanya kekuatan, kesehatan yang dimodali oleh Allah itu sendiri. Nah, seharusnya sayudianya kita berserah diri kepada Allah. Itu cara kita nak ingat kepada Allah. Bukan ucap, bukannya bodoh kita bergerak nih harus ingat dengan Allah. Kita tidak bisa bergerak. Dengan kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas, kita bisa berbuat, kita bisa beramal. Anaknya gerak kamu gak kati, mana lah? Acak berbuat, gak kati gerak. Ya, makanya ada gerak zohir, ada gerak kasar, ada gerak halus. Gerak kasar fisik,
gerak halus, non fisik alias rohani. Dua ini lengkap tak begitu? Aduh tak begitu? Aduh. Inilah power kekuatan kita. Supaya kita kembali ingat mentauhidkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita amanat tadi artinya harus kita terima dengan lapang dado, tidak kati rasa keresahan, tidak rasa susah. Di opsi lain mengatakan bahwa kalau tinggal bahasanya 7 hari lagi, dipikirkannya apa bu? Kebanyakan mikir ke baju baru, apa isi gelok, berapa susunan gelok di pucuk meja, cat apa rumah yang perlu kita renovasi. Itu bagian secara lahir. Tidak salah kalau ada. Ya, tidak salah. Tapi kalau tidak kate, jangan kita paksa. Bukan itu. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, bukan baju yang baru. Bukan kue yang banyak. Itulah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Ini yang ada pada ciri itu. Potensi yang kedua. Potensi yang kedua apa? Adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ini minta ampun, Mak. Tapi kalau amanat tadi tidak kita realisasikan seiring dengan perjalanan waktu, kesempatan, situasi, kondisi, mana kita nak dapat ampun? Percuma kita cuma berdoa, Allahumma inna nas'aluka. Apa? Kan doa kita sudah terawih itu tuh, Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhanku. Nah, itu bahasa tafsir. Nas'aluka, aku memohon kepada engkau. Ridho kawal jannah, ridho dengan surganya. Dan hindari aku daripada ancaman api neraka. Awas ini masuk ke periode yang terakhir. Coba kita sama-sama berpikir, Pak. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan. Kita minta dengan Allah. Tahu gak dengan Allah? Aku nak nanya dulu. Kita minta dengan Allah. Sementara yang meminta ke kita, yang ngegerak ke kita tadi Allah. Kira-kira malu gak itu? Minta apa kamu tuh? Sementara kita tadi utusan. Mandat, amanat yang dipercaya. Nah tinggal kita merealisasi ini wahai. Ya Allah, ya Tuhanku. Artinya kita tadi bermunajat, berpinta kepada Allah. Kita sesuaikan dengan naluri, akal, konsep pikiran kita. Kita minta ampun kepada Allah. Lah kalau kita tidak kita jaga mandat amanat yang diberikan oleh Allah, masukkan kita diampuni. Apalagi kita nak terhindar dengan api neraka. Mangkonya bukannya salah doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Coba kita hayati dulu. Siapa punya kalam? Apa baca kita buat dewek, Pak? Baca dah. Kita sama berpikir. Lah kalaupun kita tidak berpikir satu, ini terus menerus amanat. Ini seakan-akan sekedar teks yang kita baca. Tidak kita hayati, tidak kita pikirkan bahwasanya ini kita telah melakukan amanat Allah, asetnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kedustaan kita dengan mengkaji, dengan mengkaca, dengan menyebut kalimat-kalimat Allah itu sendiri, tapi kita tidak mengerti dengan aset sifatnya Allah ada pada diri kita. Bukan kita ngaku Allah, bukan.
Maka itulah yang saya katakan kembali pada cerita awal, Ramadan itu adalah ibadah rahasia. Nah, rahasia ini yang harus kita dapatkan. Ada tidak kamu rahasia? Ada. Buktinya puasa rahasia kan? Siapa yang tahu? Ya kita dewek. Maka dalam konteks hadis qudsi mengatakan asyamu li. Puasa itu aku, kata Tuhan. Kamu buktikan yang tidak makan, tidak minum. Mulai dari kita tahu sampai sekarang. Siapa yang tidak makan, tidak minum? Bukan siapa-siapa. Yang menjadikan siapa-siapa itu. Siapa itu? Itulah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan tidak kita? Tidak kita bagiannya ditahannya. Masuk ke kita tidak ngerti, masuk ke kita tidak ngerti. Artinya kekuatan, sumber powernya ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dalam hal ini merasakan dengan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam konteks ini kita di dalam ampunan Allah. Baru benar Allahumma inna nas'aluka ridho. Artinya kita ini menjalankan keredoannya. Bukan nak ngarep kepalanya, bukan. Pacaklah Allah. Allah itu maha tahu, maha bijaksana. Tapi hasil karya kita ini harus kita pikirkan. Alam ya'lam bi annallah. Adakah kamu tahu Allah itu sedang melihat? Apa yang dilihat? Maka zabal fuadu maroha. Apa yang kamu dustakan di dalam hati kamu, Allah pun tahu. Bayangkanlah. Kalau dusta di dalam arti kata celoteh mulut, tidak usah ke Allah, kita udah tahu. Tapi dusta di hati kita wajib tahu. Mana cara prakteknya? Mana cara praktek? Kamu sebut Bismillahirrahmanirrahim, umpama. Ya, di dalam hati kamu apa? Siapa yang nyebut kamu? Itu rahasia. Makanya Ramadan itu adalah satu bulan didikan alias madrasatul ula. Kalau budak kecil ya. Kalau kita nih madrasatul syahrin, madrasah bulanan. Jadi latihan kita nih riyadhah. Nah jadi Bapak Ibuku sekalian, kalau Ramadan itu kita tutupkan di dalam 11 bulan tidak masuk dalam kalimat akal. Tapi amal Ramadan itu sekali lagi, ya. Hadis qudsi ini ngatakan, sumu liru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat aku. Apa yang kita lihat? Yang tidak makan, yang tidak minum, yang tidak pernah perlu kebutuhan dan segala kekurangan. Bahkan dia tadi cukup lengkap. Itu sakit sudah. Maknanya puasa. Yang walaupun kita telah habis satu Syawal, tapi kalaupun kita menyaksikan, la tataharrakul jasad illa biruh. Tidak bergerak jasad kita ini kalau tidak dengan hidup. Hidup ini akan menjamin ada rasa lapar, ada rasa haus, ada rasa kenyang, ada rasa hilang dahaga. Inilah yang dikatakan rahasia. Pemakai tidak kita, Pak? Pemakai selama ini, jujur, Pak. Tapi kenapa kita tidak teranalisa? Wajar Allah mengatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alangkah banyak nikmat kamu yang telah kuberikan, tapi kamu dustakan. Jadi akan mencapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu panjang prosesnya. Bukan sekedar 10 hari di periode kedua. Kita tadi mendapat ampunan, artinya terus menerus. Ya. Kita tadi berharap dengan ampun Allah, dengan catatan semua ajaran tuntunan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan segar dan tegar kita laksanakan, berupaya sekuat tenaga yang masih tersisa pada diri kita. Kemudian potensi yang ketiga, ini babak terakhir. Kita tadi nak mencapai apa? Kemenangan. Jadi yang ketiga ini, potensi yang ketiga ini, itskum minan nar. Bebas dari
api neraka. Mak mana kita nak bebas dari api neraka? Arti terbebas dari api neraka ini, makanya kita diberikan dokumen oleh Allah peringatan nuzul Quran. Artinya kita kembali ke Quran. Wa in tanaza'tum faruddu ilallah wa rasul. Apabila kamu berselisihan pendapat ataupun paham, ya, ingat, apabila kamu berselisihan pendapat ataupun paham, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, faruddu, kembali kamu. Kembali ke mana? Ke Allah dan Rasul. Kenapa kita suruh kembali? Langsung berawalnya kita dari dia, udah kembali. Selisih terus, ya selisih terus. Maka perselisihan itu bukan menjadi ajang perpisahan, itu adalah rahmat. Kalaupun kita tidak sikapi bukannya rahmat, laknat. Ada yang tidak kati perselisihan. Tidak kati perselisihan terus. Kadang perselisihan antara jasmani dengan rohani kita kadang tidak aku. Tapi inilah salah satu motivator kepada kita. Ya. Apa konteks tadi kami katakan, sumu liru yati, berpuasalah kamu dengan menyaksikan aku. Setelah itu wa'aftaruli. Nah artinya kita ini kalaupun kita menjadi alat transaksi akan terhindar dari ancaman api neraka. Ya. Maka kita kembali kepada Quran. Maka diberi peringatan di tanggal 17 Ramadan. Nah lagi-lagi kalau kita berpikir, Quran turun di 17 Ramadan, bisa melingkupi ataupun bisa menghapus enggak di 17 bulan Syawal, 17 bulan HP, 17 bulan Hijjah, 17 bulan Safar, 17 bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Saban. Tidak tertutup. Nah amal apa ini? Makanya kita tadi secara syariah di bulan suci Ramadan dengan melazimkan tadarus. Tadarus itu membaca Al-Quran. Tadarus itu berawal dari kata darosa. Darosa itu gimana belajar. Belajar itu gimana berpetuo. Berpetuo itu gimana taklim. Supaya kita tadi hilang kontra. Bukan sekedar tadarus itu yang menjadi acuan. Cuman amalia tadarus itu mana tindak lanjutnya realisasinya lah setelah Ramadan. Pertanyaan, buktikan apakah sudah Ramadan masih ada yang tadarus di masjid? Masih ada enggak? Enggak sempat. Jangan-jangan kaki sudah jangan-jangan ya enggak? Insyaallah jangan. Jadi di 10 yang ketiga ini potensi Ramadan di 10 ketiga terbebas dari api neraka. Terbebas dari api neraka itu ini secara kebanyakan menurut metode ulama. Di 10 yang ketiga ini ada malam yang paling apa Bu? Malam apa Bu? Ini yolah yang dikatakan Lailatul Qadar. Ya. Lailah malam qadar ketentuan. Lagi-lagi apakah Lailah malam qadar ketentuan di bulan Ramadan? Ya. Artinya malam itu ketentuan Allah. Ya. Tinggal kita artinya menyesuaikan rangkaian amalia malam itu. Karena amalan malam itu secara survei, Pak Bu, kita menyusun strategi tatkala untuk besok siang, bener gak? Menyusun rencana, tujuan apa yang akan kita kerjakan besok malam. Ya. Setelah kita bangun tatkala siang, tinggal kita beraktivitas, berbuat. Artinya menyusun siasat. Ya. Kenapa nian Lailah itu malam, tidak siang? Karena bahasa. Pernah tidak siang dipakai kata ke qadar? Tidak pernah. Malam juga. Itu salah satu bukti.
Karena Lailatul Qadar itu secara akumulasi, Bapak Ibu sekalian, itu bahasa Allah nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Bayangkanlah. Mungkin asumsi bapak-bapak cahaya itu sinar. Cahaya itu adalah tahu. Tahu. Bapak Ibu sekalian secara pembuktian. Tahu kan yang menerangi masjid ini listrik, benar ya? Benar. Cahaya namanya. Terang kan? Sekarang coba kita interaksikan mati ke saklar. Terang apa gelap? Gelap. Pertanyaannya, begitu lampu ini nyala, kemana gelap itu? Kemana lah gelap itu? Di situlah. Tidak percaya matilah. Kita tidak terperhati, Pak. Makanya indahnya terang itu tak kalah disertai dengan gelap. Kita ini tidak galak terang terus. Gelap terus, nak terang terus, benar. Tapi gelap tak pernah kita perhatikan. Nak benar terus, salah kita tidak pernah kita urus. Terserah lah. Meski salah kita ini urus dulu. Kaki ngajak orang benar, benar ke kita. Ibda binafsik kata Allah. Mulai dari diri kita dewe. Itu sebenarnya. Kadang kita ini gelap, kita tidak ada ruru gelap wong, bener ah. Padahal gelap kita ini lebih dasar. Na'udzubillah min zalik. Mana kita nak bebas dari api neraka? Mana lah? Mangko kita mulailah dari diri kita. Di akhir Ramadan ini perlu kita catat. Mangko marilah kita dalam hal ini riadolah. Latihanlah diri kita. Koreksi diri kita, evaluasi diri kita. Mangko ikro bismi rabbika, tatkala Quran turun ayat yang perang. Baca dengan nama Tuhan. Apa nama Tuhan? Kholak, yang nyadikan. Yang nyadikan kita ini lah baca. Nyadi kebaca ngomong, nyadi kebaca nyingok, nyadi kebaca dengar, nyadi kebaca bergerak, nyadi kebaca hidup. Tak kata lain, Bu. Ini bahasa mayoritas. Tak kata intimidasi dari pihak lain cerita. Ada galau di kita ini. Nah, kalaupun ini kita tidak terpatri atau alias bocoran, na'udzubillahi min dzalik, ancaman ngapi neraka itu. Jadi Lailatul Qadar tadi, Laila itu bermakna malam, Qadar itu ketentuan Allah. Jadi malam ini terus ketentuan Allah. Cuman kadang di saat malam ini kita tadi berbuatnya tidak kita pikirkan bahwa kita ini di dalam ketentuan koridor Allah. Sehingga kita banyak ngorok, banyak tidur, ya. Bahkan anjuran para ulama itu bukan sekedar bulan Ramadan, baik seperti goyang malam itu banyaklah kamu qiyamul lail. Itu realisasi yang dikatakan Lailatul Qadar. Apa sebabnya? Makanya berangkat Lailatul Qadar itu secara umum, mungkin secara syar'iyahnya dia jatuh di tanggal 21, bener. Yang ganjil, bener. Ganjil. Dak 21, 23 om. Tidak 23, 25. Dak 25, 29. Dak 29, 31. Galak dah om. Dak galak. Terus itu 33. Kan ganjil. Ganjil secara syariah, ganjil secara hitungan, tapi ganjil menurut hakikiah mana? Pernah terpikir, pernah tersirat tak ganjil? Ganjil menurut hakikiah itu sebelum 21 tulah ada, sesudah 2 sebelum 1 tulah ada. Makanya kamu pacak nyebut 21, kebablasan tak kita selama ini.
Makanya aku ngajak sampai 33 ataupun 99 itu kan ganjil galau. Asmaul Husna sih. Di mana yang 100-nya? Nah ini realisasi yang dikatakan lailah. Ataupun malam yang enggak ganjil. Jadi ganjil bagi Allah tidak serupa. Tidak bisa kamu bayangkan. Tapi kita tadi adalah salah satu bagian bukti daripada keganjilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi ganjil kita ini secara umum itu hitungan. Ganjil bagi Allah tidak arti hitungan. Dia tadi bersifat wujud esa dalam kesatuan. Dia tadi bukan satu. Benarkah kamu pikirkan? Apa yang dimaksudkan di dalam surah Ikhlas? Lam yalid walam yulad. Pernah terpikir? Aku tidak beranak, tidak diperanak. Apa dia ini sebenarnya? Itulah yang jadi gitu. Dia tidak beranak, tidak diperanak ke. Yakin nggak ini? Sehingga kita ini buat baca di beranak ke, di anak. Nah, kalaupun kita ingin kembali kepada kita yang kita harapkan, yang bahwasanya kita terbebas kepada api neraka. Nah, artinya bukan terpandang kepada sosok, bukan terpandang kepada fisik, bukan terpandang kepada casing, maka kita pandanglah kepada yang sebenarnya, yang lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya dia tadi tanpa sosok. Sekarang ada tak yang di kita tanpa sosok? Aku nak nanya. Ada. Ada. Pengen tahu tak? Apa sosok hidup di kamu? Aku nak nanya. Apa sosoknya? Hidup apalah rupanya? Ada kan? Nah, hidup ini yang tidak dimakan api neraka nih Pak Bu. Kalau jasad ini dimakannya tuh lah, dilalapnya tuh lah. Sementara hidup kita ini menyertai fisik tubuh kita sampai saat ini. Tidak kita analisa, tidak kita urusi, tidak kita rawat, tidak kita perhati ke kira itu. Masya Allah. Kadang. Kita bawa kemana-mana dia ini. Oke lah kalau kita bawa berbuat baik. Kalau kita bawa ke tempat jahat, melok tak dia? Mau tak mau melok. Tahu tak dia? Ya tahu. Tak usah Allah tahu, kita bedal tahu. Ini ibadah rahasia kejujurannya. Nah, kalaupun kita kembali kepada fitrah kita dalam arti kata, di situ kembali kepada yang hidup, yang sesungguhnya, yang tak pernah mati, yang tidak ada punya sosok, yang tak punya kebutuhan, tapi dia melengkapi segala kebutuhan makhluk di permukaan bumi. Nah, itulah yang tidak diancam oleh api neraka. Yuk kita sama-sama. Makanya perpaduan doa apa? Yang kalimat kedua ya. Itu yang diistilahkan Allahumma inna na'udzubika min sakhatikan nar. Jauhkan kita dari ancaman api neraka. Tapi kita ni puntungnya mana nak jauh. Ini Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang berbahagia. Nah, oleh karena itu secara makna kami kolaborasikan antara ilmu syariah dengan ilmu hakikiyah. Ya. Supaya kita tadi nyatu pemahaman, jangan kita ambil sebelah ilmu syariah. Tujuannya, kendaknya itu apa? Yang dikatakan ganjil. Ganjil secara syariah hitungan, kalau hitungan tadi bukan sampai 29, bener tak? Ingat? 33, 35, 37, 39 sampai 99. Nah, dikit ganjil cuma sampai 29. Wajar dikejar di akhir ini dengan ngejar waktu sampai tanggal 29. Jangan tidak dapat nian Pak. Sekarang mana dapat kita rasa ke masing-masing. Ada perubahan enggak di diri kita setelah selesai Ramadan ini?
Kalau masih cak lamo, boleh pak dengan Yasin dengan roh baik. Itu tolak ukurnya kita pak. Ada yang bertanya, Pak, mana nih yang bukti wong dapat Lailatul Qadar? Dia dewe yang tahu, baca nunjuknya. Dia dewe yang ngerasa kok. Karena Lailatul Qadar itu adalah rahasia. Rahasia. Termasuk yang dikatakan ibadah Ramadan. Kenapa aku katakan ibadah Ramadan itu rahasia, Lailatul Qadar itu rahasia, ya kan? Ganjil itu juga rahasia. Tuhan itu rahasia, tidak baca kita bentuk kan. Tapi dia tadi menyatukan di alam semesta. Dia tadi nyatu senyatu-nyatunya. Kalau tidak dinyatu, kalau dia alam ini tidak kate. Kita ini tidak kate. Kok tidak nyatu? Kira-kira berbohong tidak gitu? Maka dengan kenyataan Allah inilah kita dapat berupaya. Ya. Jadi sekali lagi konteks di 10 hari yang terakhir ini kita memahami tentang yang dikatakan Lailatul Qadar. Sesuai dengan firman Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Inna sesungguhnya kami kata Tuhan. Anzalna telah menurunkan. Artinya lah sudah ini adalah fi'lun mudhari. Lagi turun kenyo, tinggal kita ngamati baik. Ya kan? Artinya bukan dia tadi bentuk. Inilah yang saya katakan rahasia. Ya kalaupun lagi turun kenyo, tinggal macam mana upaya kita. Arti turun itu di mana Allah itu telah jadi. Tidak berulang-ulang dia nyadi. Nyadi ke langit dan bumi sekali. Nyadi ke makhluk sekali. Tidak berulang-ulang. Tidak tiap tahun ini dia turun. Tahun kaki dia turun. Tidak. Terus menerus. Di jemaah sholat subuh yang berbahagia. Itulah yang dikatakan. Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Makanya instruksi Rasulullah SAW. Man arafallah takut araf Allah. Barang siapa kenal dengan Allah, Allah itu sendiri, bukannya kita. Barang siapa kenal Allah, maka hancur habis jasadnya, fisiknya. Jadi fisik kita ini atas pengenalan Allah. Pacak bergerak, pacak denger, pacak nyingok. Kalau tidak kati haknya Allah, kuping tetebeng, tangan tercangkah, kaki terkengkeng, perut terdada, jadi tidak kati apa-apanya. Itulah mahnya. Punya gelar almarhumah. Habis cerita. Ya. Nah sebelum kita menyandang gelar itu maksud kami, kita pikirkan. Sementara yang punya badan itu tidak tahu dengan gelar dia. Makanya belajar di sini dalam arti kata, kita punya konteks mutu anfusakum qabla antamutu. Matikanlah diri kita sebelum kita mati beneran berpisah ruh dengan jasad. Artinya mati di dalam makna yang hidup ke kita. Ini itu caranya. Tahu artinya. Lah kalau yang hidup begitu ini artinya kita terus menerus. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu berada, di situ aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemanapun kamu berlari, pasti di situ adalah asetnya Allah, buminya Allah, airnya Allah, anginnya Allah, dan apinya Allah. Kita tidak baca, bikin. Baca itu mungkin. Jadi Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang berbahagia. Jadi mudah-mudahan ya di dalam pertemuan kita di bulan Ramadan ini agar menjadikan
muatan motivasi kepada diri kita masing-masing agar kita selalu dan senantiasa rasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena namanya kita sanjung terus setiap malam, namanya kita sebut terus setiap waktu, cuman itu namanya baik. Sementara yang punya namanya itu mana? Yang punya namanya itu adalah Muhammad Rasulullah, itu sifatnya Allah. Nama itu aku punyanya ya Tuhan, cuman nyata aku di Muhammad Rasulullah, warupa aku di Adam, jasad kita ini, ya. Jasad kita ini rupanya, sifatnya Muhammad, namanya Allah. Maka berlakulah Allah Muhammad Adam. Lengkaplah temuan kita, maka ketemulah dalam hal ini secara produk yang tersimpul di dalam kalimat la tataharrakul jasadu illa birruh, la tataharrakuru illa billah. Siapapun wong tidak bergerak jasad dia sekecil apapun, kalaupun tidak ada hidup, hidup itu hak miliknya Allah. Kita ada galau. Yakin enggak kita? Inilah amalia Ramadan yang senantiasa permanen di dalam setahun, bahkan seumur-umur. Ibu bapak jemaah sholat subuh yang berbahagia, itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi dengan harapan doa yang senantiasa kita pandu, doa yang senantiasa kita amalkan yang selama ini yang diistilahkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika kawanar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.